Jangan sampai hak satu-satunya yang masih tersisa di kita tuh diambil alih gitu. Kalau politik sampai hari ini saya masih jadi pengurus partai, kemarin baru dilantik juga. Jadi sebagai bentuk pengabdian, melaksanakan kerja-kerja partai yang mana itu juga menyerap aspirasi masyarakat, membawa program. Tapi kalau terkait pilkada, kita lihat dinamikanya nanti ya, karena ini kan lagi dibahas pemilu kada atau pilkada melalui DPRD. Tentu ya harus berhitung. Kalau saya sih tetap berharap bahwa pilkada itu dipilih oleh rakyat. Jangan sampai hak satu-satunya yang masih tersisa di kita tuh diambil alih gitu. Karena kalau bicara efisiensi nggak melulu bahwa pilkada itu besar. Kan sebenarnya kalau laporan kampanye kita semuanya nilainya wajar. Yang nggak wajar tuh kadang-kadang mahar partai yang bikin tinggi. Jangan kemudian salahnya adalah mungkin di partai, tapi hak rakyatnya diambil gitu. Makanya kita lihat dinamikanya nanti lah kalau urusan politik. Masya Allah nih makin lengket aja, makin romantis. Iya dong, Pak Haji. Apa sih Mungkin apa sih tipsnya gitu kah? Spill lah. Spill tips-tipsnya gitu. Ya, alhamdulillah ya sudah 11 tahun pernikahan. Alhamdulillahnya semakin lengket gitu ya. Ya mungkin itu juga salah satu nikmat berkah Allah merahmati mungkin. Juga kita memang Egonya berkurang selalu saling mengerti, mungkin kan sudah saling lebih memahami lagi, jadi sudah saling menyesuaikan lah. Terus Udah tua juga mungkin kalau aku ya, kalau saya Iya. udah tua jadi kayaknya udah nggak musim berantem, udah capek gitu. Jadi apa-apa kadang-kadang udah kita obrolin selesai. gitu. Terus saya menganggap bahwa segala jenis aktivitas kita bersama ya quality time gitu. Jadi memang selalu menikmati masa-masa bersama. Dan mohon doanya mudah-mudahan terus langgeng. Amin. Kaget saya kirain berdoa apa. Nah itu kirain itu tadi. Sebenarnya sih kalau mau, cuma kan jaraknya sekarang sudah terlalu lumayan jauh ya, beda Enggak 8 juga tahun. sebenarnya. Saya Sudah masih beda pengen 8 tapi tahun. istri masih belum ACC. Masih menikmati masa-masa berdua. Dulu kan jaraknya dekat, jadi kerasa banget gitu kayak punya 2 toddler. Kalau sekarang udah mulai besar sih, mulai kangen, tapi juga sudah mulai menikmati masa-masa menjadi ABG lagi sayanya. Jadi belum tahu. Mas Ega udah pengen banget ya. Pengen sih, pengennya kemarin beberapa kali bujuk saya ngelepas KB nambah 1 lagi aja, cuman tetap begini. Ya kita juga nggak mau memaksakan ya. Kalau dulu alasannya mungkin karena saya stripping, jadi dia sendiri ditinggal tuh kayak baper gitu. Tapi kan sekarang kita kerja juga udah online. Kita ada live TikTok di rumah, hari-hari kerja di mana-mana dan udah barengnya itu udah waktunya lebih banyak bareng. Cuman nggak tahu nih. Kebayang apanya nih, begadangnya kah? Enggak, ngurusinnya mah senang, semuanya senang. Cuma Berarti lepas ya, KB. kita lihat nanti. Masih bisa lah 32 mah. Tapi untuk kalian sendiri tuh jaga quality time yang sehat tuh seperti apa mungkin menurut kalian? Tips khusus mungkin apa ya? Ya memang harus mau tidak mau kita komitmen, kita harus benar-benar mau meluangkan waktu untuk bersama-sama. Karena bonding itu kan penting ya. Sehingga ya sebisa mungkin apapun kita sama-sama. Kayak dulu mungkin saya orang yang udahlah kamu di rumah aja aku kerja gitu. Tapi sekarang malah kayak sayanya yang manja, setiap meeting, setiap ke Jakarta, kemana-mana itu meskipun saya yang punya keperluan, soalnya harus ikut. Karena sebagai sekretaris pribadi, asisten pribadi, semuanya nyiapin, ya udah bener-bener harus saling melengkapi. Jadi udah kayak nggak bisa sendiri tuh kayak aduh ribet sendiri gitu. Tapi kalau misal quality time nih paling sering tuh ngapain untuk dari Kak Sonya dan Kak Feni? Kita setiap hari bareng-bareng. Setiap hari bareng-bareng melakukan sesuatu, kita olahraga pasti bareng-bareng. Ada meeting kita bareng-bareng. Nonton apa lagi. Jadi So living bareng-bareng sih. Jadi hari ini karena memang dunia kerjanya fleksibel, Iya. kami sedang menikmati live ya, live shopping. Jadi kayaknya kita tuh bisa ngatur waktunya lebih gampang daripada dulu harus ikut aturan PH gitu ya. kalau syuting kan. Tapi Jadi kalau- ya bareng-bareng. Kalau ngomongin pedal nih Kak, mungkin itu emang keinginan kakak berdua atau emang kan lumayan banyak juga nih yang ikut pedal atau FOMO atau kayak gimana sih? Tadinya sih menganggap belum FOMO atau tar dulu deh. Cuman karena ada satu momen teman bikin turnamen padel,
minta kita ikut, Main. mau nggak mau akhirnya kita coba. Nah setelah kita coba ketagihan ya, terus juga cepet nih, keringetannya cepet, fun, terus bareng-bareng couple segala macem. Ini kayaknya cocok nih. Akhirnya dari yang tadinya paling juga sebentar lagi habis FOMO gini nih, malah sekarang ketagihan, terpadel-padel kan gitu. Jadi awalnya aku cuma cobain. Akhirnya ketagihan, meskipun ya masih banyak harus praktis. Tapi pernah ngajak anak gak sih Kak untuk Main. Anak lagi kita Anak lagi ini main coaching. juga, lagi sering coaching juga. Jadi memang apa ya, fun ya. Mainan ini kan fun sekali dan memang manfaatnya juga banyak banget. Jadi ya kita mengajak anak-anak kita dan mereka juga senang sih Anak-anak lagi memang senang olahraga, passionnya di sana. Tiga-tiganya hobi olahraga semua. olahraga. ngomongin anak-anak nih, Ya. mungkin gimana sih Kak tipe parenting buat anak-anak sendiri kayak gimana dari aspek Kalau saya kadang-kadang memang ada adopsi parenting orang tua dulu ya. VOC. Jadul dulu tuh memang kadang-kadang agak sedikit galaknya dan lain sebagainya. Meskipun ya beberapa dokter atau mungkin anak jangan dikerasin. Kalau Tapi ya 5 anak dari atau kakak saya ya dengan ajaran ibu dan bapak dengan kerasnya disiplinnya nggak ada masalah sih, nggak ada yang mentalnya bagaimana down atau apa segala macam. Jadi dikit-dikit kadang-kadang ya disesuaikan umurnya ya. Kalau Bintang misalnya udah usia 16 menuju ke 17, ada sedikit miss, pulang terlalu malam, kadang ya dia mulai suka-sukaan kan. Pulang malam udah saya kerasin. Kamu harus menjaga ya harga diri perempuan, nama baik keluarga, jangan sampai ngajak anak orang misalnya pulang malam ini itu saya kencengin gitu. Oh iya Pak, ini maaf, ini habis itu mulai on the track lagi, kayak gitu-gitu aja. Curhat nggak sih kalau udah mulai sering dengar mas? Curhatnya lebih ke bundanya, paling banyak justru ke bundanya. Apa sih mas yang mungkin biasanya diomongin gitu ketika dia kayak udah mulai stop anjir? ya curhat aja bahwa sekarang lagi dekat sama siapa, terus seperti apa gitu. Dan kalau aku membuka diri banget untuk memang apapun itu kamu harus ceritanya ke orang tua gitu, karena bagaimanapun juga kan orang tua tidak akan memberikan masukan yang salah untuk anak gitu. Jadi alhamdulillahnya senang mereka cerita itu adalah kita jadi bisa terus memantau, kita bisa terus mengikuti bahwa suka-sukaan itu ya boleh, tapi kan semua juga kembali lagi ada batasnya, apalagi di agama dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kita tetap narik ulur lah untuk anak-anak. Kencengnya ketika prestasinya turun. Jadi agak lumayan kenceng tuh, karena Bintang cukup di akademisnya cukup bagus, makanya kadang kalau pas lagi kenceng ya tuh kamu tuh pasti kebanyakan pacaran. Atau kebanyakan main lah. Karena saya selalu bilang jangan terlalu dalam, fokus dulu ke pelajaran, ilmu, pendidikan. Itu udah dikenalin dong soal pacarnya? Udah beberapa kali ke rumah. Temen Dekat lah. tapi sempat ada ini nggak sih Kak kayak misal ngarahin anak buat kayak terjun ke dunia entertain gitu, ada nggak sih sebenarnya? Ya memberikan bimbingan ketika memang dari anaknya sendiri ada keinginan ke sana. Kayak Sakila, Pak aku pengen jadi penyanyi, Pak aku pengen main film dong. Terus Zafir juga kapan syuting lagi? Ya kita kasih masukan. Terus Bintang juga biar itu muncul dari anak sendiri, baru kita kasih masukan dunianya begini. Jadi nggak mau kamu harus di-entertain, nggak. Justru saya pengennya kalau Bintang di arsitek karena gambarnya bagus, terus juga mungkin akan linear dengan usaha papanya yang memang sekarang ya ngerjain jadi tukang bangunan gitu ya. Jadi masih linear. Kalau Sakila sama Zafir kayaknya masih jauh, masih SD kan. Jadi masih ya apapun kita bimbing aja, kita support. Oke. Boleh. Halo, Sengki Kurniawan. Saya Fatmala. Buat adik-adik semua di seluruh Indonesia, jangan lupa Upin Ipin sekarang tampil atau tayang di MNC TV. Iya, abis nonton tapi juga jangan lupa belajar. Ada Karus. Ada Upin Ipin. Upin Ipin. Betul. Oke.